sampai 15 menit. Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mbak Nia. Pertama-tama saya juga menyampaikan terima kasih kepada PGI, kepada Pak Pendeta Umar Gultom juga yang telah mengadakan kegiatan ini. Menurut kami itu sangat hebat ya, karena webinarnya PGI tapi yang dikedepankan dari penghayat itu merupakan salah satu rekognisi buat kami juga gitu kan, keberadaan kami. Semoga itu menjadi berkah juga buat PGI lah gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bisa sampaikan, apakah slide-nya bisa di share screen ya, Bapak? Bisa. Kok begini? Sebentar. Hilang semua. Sabar. Irma, siap dulu di situ. Sinyalnya jelek ya. Saya sambil siapkan ya. Sorry. Kalau memang masih itu Mbak nggak apa-apa. bicara aja Ya, nanti. saya bisa sampaikan juga bahwa sebelum menyampaikan, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Endang Retno Lastani, tapi saya biasa dipanggil dengan Retno. Kebetulan kegiatan usia saya sudah 56 tahun. Kemudian kegiatan saya bukan pekerjaan ya, karena saya anggap ini kalau pekerjaan itu konotasinya bergaji, sedangkan kegiatan saya tidak bergaji. Jadi kegiatan saya selain sebagai ibu rumah tangga adalah membantu di Kapribaden, Paguyuban Penghayat Kapribaden, kepercayaan saya sebagai sekjen dari tahun 2007 sampai sekarang, kemudian sebagai sekjen dari MLKI dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Selain itu, saya juga ingin memperkenalkan tentang MLKI. MLKI adalah berdiri itu pada tahun 2014, tepatnya tanggal 13 Oktober. Waktu itu dideklarasikan di Jogja, di Keraton Jogja, pada saat Sarasya Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan MLKI ini didirikan atas dasar rekomendasi dari Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat. Kalau nggak salah Mbak Nia juga ikut hadir pada saat itu, kalau dari ANBTI lah mungkin, kalau bukan Mbak Nia. Kemudian bentuk dari MLKI adalah wadah gabungan ya, wadah gabungan dari organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara ini kita memang masih organisasi yang sudah terinventarisasi di Kemendikbud, tapi bahwa kami juga menerima misalnya ada yang belum terinventarisasi tapi mau bergabung, kami persilahkan, tidak menutup itu. Karena apa yang kami lakukan sebagai fungsi dan tugasnya MLKI, fungsinya itu adalah meningkatkan eksistensi penghayat kepercayaan secara keseluruhan, dan memberikan advokasi kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan. Kemudian itu fungsi dan tugasnya dari MLKI itu sendiri. Kemudian untuk tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri, sesuai dengan sesuai dengan PP 37 yang kemudian diperbaiki menjadi PP 40 tahun 2019 ya, yang baru, itu disebutkan bahwa, bentar, saya kurang hafal ini karena panjang. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Ya, pada intinya sebetulnya adalah ingin memberitahukan bahwa sebetulnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sistem keyakinan yang bersumber dari bumi Nusantara, gitu, seperti itu.
Kemudian tentang jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu memang kenyataannya kan telah hidup dan berkembang di bumi Nusantara dan merupakan kenyataan turun-menurun dari leluhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu kepercayaan telah dihayati dan membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun mungkin saat ini misalnya di daerah-daerah mungkin tidak meyakini kepercayaan, tapi tetap menjalankan misalnya beberapa keyakinan yang diyakini di daerahnya, misalnya seperti itu. Jadi masih berbasis itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang sejarah eksistensi. Ini saya bikin secara singkat saja karena kalau sejarahnya sendiri pasti panjang. Jadi saya ingin mempersingkat saja, itu menjadi 5 poin ya dalam perkembangan sejarah eksistensinya penghayat kepercayaan. Yang pertama itu sebelum kemerdekaan, jadi sebelum tahun 45. Saat itu bentar, maaf nih, ketahuan sudah 56 tahun, jadi harus pakai kacamata. Jadi keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tereliminir oleh para penjajah misalnya waktu itu yang datang, kemudian para misionaris maupun para pedagang dari mancanegara yang datang ke Indonesia. Kemudian kalau penjajah sendiri menggunakan kekuasaannya untuk membuat misalnya orang harus mengikuti aturan-aturannya yang berbasiskan mungkin agama yang dibawa oleh para penjajah, misalnya seperti itu. Nah kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 51, sekitar 50-an sampai tahun 55 itu, mungkin slide sebelumnya ya ini setelah kemerdekaan sekitar tahun 50 sampai 55 itu mulai para penghayat kepercayaan mulai berkembang, jadi membentuk kelompok-kelompok yang kemudian ada tokoh yaitu Bapak Wongsonegoro yang berinisiatif untuk mengadakan kongres yang pertama kali, kongres kepercayaan ya waktu itu namanya Kongres Kebatinan, Kerohanian dan Kejiwaan, kemudian membentuk BKKI. Nah, seiring perjalanan waktu, tidak usah saya jelaskan, masih pada Orde Lama ya, tahun 55 sampai 65 itu, melihat perkembangan penghayat kepercayaan yang waktu itu berkembang sampai sekitar 300 lebih, itu dari Kementerian Agama mulai merasa perlu untuk mengintervensi. Kemudian dibentuklah Pakem, Badan Pengawas Kepercayaan dan Masyarakat dan Agama ya, kepercayaan dan agama, aliran kepercayaan dan agama. Nah sejak itu kemudian ada pemicu G30 SPKI, kemudian semakin agak represif, bukan agak ya, semakin represif sehingga orang harus misalnya yang dulunya tidak ada kolom agama, kemudian setelah ada G30 SPKI, kemudian harus ada kolom agama dan orang memilih salah satu agama yang ditentukan waktu itu pilihannya. Nah, kemudian pada Orde Baru, dinamika pasang surut kebijakan terkait hak sipil penghayat kepercayaan maupun pengakuannya itu sangat meruntuhkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari sejak Orde Baru, ibaratnya karena dulu tokoh-tokoh penghayat sesepuh-sepuh kita itu dianggap mungkin pendukung dari komunis karena tidak beragama, dianggapnya bertuhan gitu, sehingga dianggap itu adalah pendukung komunis, dan kami rasa itu juga sebetulnya masalah politis ya, bukan melulu juga masalah itu, tapi masalah politis juga pada saat itu, sehingga dan kemudian ada politisasi di KTP itu identitas, akhirnya banyak keberadaan penghayat ya semakin orang takut untuk menyatakan diri bahwa dia seorang penghayat, apalagi menjalankannya gitu. Dan karena penghayat kepercayaan itu mempunyai
nilai-nilai dari luhur yang mengedepankan kedamaian bersama, kemudian mereka akhirnya beradaptasi bagaimana supaya tetap damai lah gitu. Dan bagi yang butuh untuk berkembang atau berkarir atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tentunya dia akan menyesuaikan diri dengan segala peraturan perundangan yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin masih ke sebelumnya slide-nya Bapak. Kemudian pada era reformasi, jadi pada era Orde Baru ini kebijakan tuh berubah-ubah. Jadi kadang pernah ada misalnya yang bisa menikah dengan cara kepercayaan. Waktu itu menikah di catatan sipil. Kebetulan kakak saya itu menikah di catatan sipil. Saya jadi secara kepercayaan gitu ya di sipil. Terus kemudian tidak bisa gitu. Jadi setiap daerah pun berbeda gitu. Nah, ketika era reformasi, kemudian dari intern penghayat sendiri juga sudah mulai bangkit bahwa saatnya kita mulai menyuarakan pemikiran-pemikiran kita, kemudian juga didukung oleh teman-teman dari LSM, HAM, kemudian dari tokoh-tokoh agama. Saya ingat sekali ke waktu itu ada Pak Pendeta lupa saya sampai saking sudah lama. Ya enggak, bukan Pak Srewat, satunya lagi Pak ya Ketua PGI yang dulu Pak, siapa Pak? Yowango. Enggak, yang Pak Nathan, Nathan Setiabudi, kemudian didukung, dan tokoh agama misalnya Pak yang sudah meninggal dari Muhammadiyah, kemudian ada Pak Johan Wahyudi, Pak Johan Effendi yang dari CRP, kemudian ya banyak tokoh lah ya yang membantu kami ke DPR, dan di situ juga pertama kali saya ketemu Mbak Nia lah di DPR itu dalam rangka itu, sehingga disahkanlah Undang-Undang Adminduk. Dan walaupun memang waktu itu Undang-Undang Adminduk kami rasa juga belum masih mendiskriminasi, tapi bagi para pimpinan dari MLKI waktu itu mungkin BKUK, kita menerima dulu sambil kita membuktikan bahwa kita ada, dan kita sambil memperjuangkan berikutnya bagaimana kita melihat ke depannya seperti apa gitu. Jadi era reformasi dari 1998 sampai 2020 saat ini sudah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sebetulnya memberikan perlindungan atau pengakuan atau rekognisi kepada para penghayat kepercayaan. Mungkin slide selanjutnya. Slide selanjutnya mungkin bisa di. Nah ini sebenarnya rekognisi di ruang publik seperti dalam tema ini sebenarnya apa sih rekognisi di ruang publik yang diharapkan oleh yang dibutuhkan, bukan diharapkan, yang dibutuhkan oleh para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk kehidupan penghayat kepercayaan ini yang dibutuhkan adalah tentu saja bagaimana dia bisa menjalankan ibadahnya atau ritualnya, dalam saya tulis. Dan di dalam pelaksanaan ritual itu tentunya diperlukan tempat atau rumah atau situs ya, atau dulu karena zaman dahulu orang tidak di rumah-rumah atau penghayat kepercayaan itu memang berdoa bisa di mana saja, tidak harus di suatu tempat khusus gitu kan. Tapi bahwa kita memerlukan tempat itu, misalnya kalau di dalam PBM 4140 itu disebutkan sebagai sasana sarasehan, tempat sarasehan, karena bagi kami kenapa kita tidak menyebut sebagai rumah ibadah atau tempat ibadah, karena sasana sarasehan ini bagi penghayat kepercayaan bisa digunakan untuk apa saja, bisa untuk beribadah, bisa untuk latihan kesenian, buat rapat gitu. Jadi kita sebutnya sasana sarasehan atau sanggar bisa, atau pasewakan gitu. Atau rumah adat bagi teman-teman yang memang menyebutkannya seperti itu. Atau situs-situs adat, karena bagi beberapa penghayat kepercayaan ada situs-situs yang memang disakralkan. Nah, simbol-simbol ritual juga. Simbol-simbol ritual ini misalnya ada sesaji, ada ornamen-ornamen misalnya gitu. Itu yang juga
bagi kami itu juga kita perlu penerimaan karena selama ini kan kemudian pengembangan dan pelestarian itu juga kita perlukan. Tapi selama ini kan kita selalu dianggap misalnya apa yang kita lakukan, misalnya ritual itu dianggap syirik ataupun sesat ataupun itu klinik atau magic gitu ya. Padahal sebetulnya bukan itu, hanya orang kan melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya tentu akan berpikir yang berbeda. Apalagi misalnya kemudian ada masukan-masukan sebelumnya yang menganggap itu secara turun-temurun dianggap mungkin dari zaman penjajahan mungkin dianggap itu animisme, dinamisme. Sehingga dianggap animisme, dinamisme itu sesuatu yang tidak bagus, kuno, primitif gitu ya. Kemudian kita juga membutuhkan pendidikan. Jadi mungkin kembali ya. Jadi pendidikan dan pekerjaan. Jadi pengakuan di ruang publik juga termasuk pendidikan dan pekerjaan karena selama ini kan sebelum ada peraturan perundangan kami harus mengikuti salah satu pendidikan, salah satu agama, bekerja juga kita harus mengakui salah satu agama karena kalau tidak ya tidak akan diterima gitu kan. Jadi itu kebutuhan kami juga bahwa kita diberikan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, kemudian juga bisa memilih pekerjaan kita. Kemudian kebutuhan kita juga adalah bermasyarakat. Nah, apabila dari misalnya aturan-aturan pemerintah atau kebijakannya tidak memberikan perlindungan kepada kita atau tidak memberikan rekognisi kepada pengait kepercayaan, maka kita sebagai pengait kepercayaan pun akan sulit untuk dapat diterima dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kita pasti akan dianggap bahwa itu pengait kepercayaan tuh suka nyembah setan gitu kan. Apa itu pakai dupa-dupa, padahal pakai dupa tidak hanya penghayat ya. Di mungkin kepercayaan lain atau agama lain juga kadang pakai seperti itu hanya untuk menambah kehikmatan dalam beribadah. Kemudian juga kita berharap dalam bermasyarakat itu bisa terlibat dalam kegiatan lintas iman baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Karena kalau di pemerintahan tidak bisa menerima kita apalagi di masyarakat karena masyarakat itu kan hanya melihat dari pemerintah. Ketika pemerintah sudah mulai merangkul, menerima, maka masyarakat dengan sendirinya juga pasti akan menerima. Kemudian mengenai kebutuhan kita adalah juga tentang image atau citra. Bahwa selama ini kita di stigma tadi, kita sebagai animisme, dinamisme, klinik, kemudian sesat, itu kan image-image yang salah yang sudah ditinggalkan oleh para penjajah kepada kita. Padahal kalau kita mau saling belajar, saling mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam yang perbedaan itu, pasti kita akan malah semakin kaya gitu kan. Seperti saya misalnya dari kecil lingkungan saya itu mungkin dulu zaman kecil saya lingkungan saya orang NU mungkin ya. Karena dulu nggak tahu karena bapak saya sering diundang tahlilan, diundang sedekah bumi, bersih desa, kita bawa makanan, kayak gitulah sering seperti itu dan bapak saya pasti pakai peci dan sarung. Kemudian tapi di sekolah bapak saya memasukkan saya ke sekolah di sekolah untuk belajar agama Kristen waktu itu. Jadi saya dekat banget dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Islam gitu ya. Jadi karena kayak udah saudara semua sejak saya kecil. Jadi dengan banyak belajar itu, dengan banyak mengenal, itu kita jadi semakin kaya, semakin tahu, oh kalau di sini seperti ini, yang di sana seperti ini, gitu kan. Dan untungnya ya saya punya orang tua yang sangat demokratis, yang tidak membuat anaknya ini bahwa ini yang paling benar dan yang lain salah, itu tidak seperti itu. Jadi justru beliau beliau tuh belajarnya bukunya tuh setumpuk tuh ada Weda, Tripitaka, Injil, Al-Quran semua punya. Jadi itu kemudian jadi ini yang dibutuhkan oleh pengait sebetulnya rekognisi di ruang publik adalah bagaimana bisa merasa aman ketika kita menjalankan ritual, kita bisa belajar dan bekerja sesuai dengan keberadaan kita atau agama atau keyakinan kita. Kemudian kita juga bisa bebas bermasyarakat tanpa dikucilkan atau dianggap kita ini aneh gitu. Kita juga ingin bahwa image tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi image yang setara lah dengan agama gitu. Semua agama pasti punya simbol-simbol yang masing-masing pasti menganggap itu aneh. Sama saya misalnya melihat
mungkin dari Muslim ada keanehan yang nggak sama dengan saya kok gitu. Mungkin di Kristen kok seperti itu di gereja, tapi kan kita karena rasa penghormatan dan penghargaan atas keyakinan yang lain kan kita tidak pernah mempermasalahkan itu, malah menganggap itulah kekayaan dari Tuhan yang harus kita syukuri. Selanjutnya, nah berikut ini adalah rekognisi hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah sejak Ini 3 menit lagi ya Mbak Retno. ya sejak Orde Baru ya. Jadi ada banyak ini peraturan-peraturan yang tidak akan saya bahas satu persatu di sini. Lanjut. Jadi dari peraturan ini kita bisa sebenarnya mencantumkan KTP, mencantumkan kepercayaan di KTP, bisa menikah, bisa dimakamkan di pemakaman umum pemerintah, gitu, bisa mendirikan sasana saresehan. Jadi sebenarnya lengkap lah semuanya. Cuma kemudian apa sih harapan penghayatan kepercayaan selanjutnya setelah semuanya perlindungan atau pengakuan dari pemerintah itu diberikan? Nah di sini ada 3. Yang saya sampaikan, yaitu mengenai pertama yang paling penting adalah konsistensi implementasi peraturan perundangan, bahwa peraturan perundangan itu sudah menyeluruh, apalagi dengan keputusan MK ya yang terakhir yang menganggap agama kepercayaan itu juga sudah termasuk dalam agama. Nah itu kita ingin implementasinya benar-benar dijalankan, karena selama ini yang kita rasakan untuk KTP saja selalu di mana-mana belangko, apalagi di Jakarta langsung saja di dekat. Di Jakarta kita itu warga saya udah hampir 2 tahun belum dapat belangko KTP. Katanya klubnya belum ada, dan siaknya belum, padahal paling dekat dengan pusat, tapi siaknya belum siak yang baru. Padahal di Kabupaten Semarang, bahkan yang di Mamasa, kemudian ada teman penghayat dari Mapurondo, dia sudah bisa dengan tulisan kepercayaan, tapi saya yang di Jakarta itu belum bisa karena siaknya masih siak 6 seperti itu. Jadi konsistensi implementasi peraturan perundangan itu belum menyeluruh. Kemudian tentang pendidikan juga ada beberapa daerah yang dinasnya masih belum percaya ketika penyuluh datang, menganggap belum semuanya tuh sesuai dengan standar pendidikan. Selanjutnya adalah tentang kesetaraan, itu yang kita harapkan, kesetaraan mendapat perlindungan dan pelayanan seperti warga negara yang lain gitu. Jadi kita ya ketika kita bersama-sama, jadi kita walaupun kita mungkin di pemerintah dianggap kita ini budaya, bukan keyakinan kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya kita kan mempunyai sistem keyakinan gitu loh. Jadi ya kita berharap kita bisa setarakan lah gitu. Kita diajak bersama-sama ketika ada kegiatan lintas agama. Kemudian juga kita berharap kita bisa bersama-sama atau rasa kebersamaan dalam merasa aman dan bersama-sama melakukan keyakinan kita masing-masing gitu, hidup bersama dengan masyarakat, kita juga berinteraksi dengan pemerintah dengan baik. Walaupun sekarang ini kita hubungan dengan pemerintah sangat baik gitu. Misalnya dengan Direktorat Kepercayaan itu sangat baik dan beliau sangat support dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang kita sampaikan kepada pemerintah gitu, program MLKI untuk eksistensi kepercayaan. Tapi ya itu tadi implementasi di lapangan itu yang belum, tapi dalam hal Kemendikbud itu sudah sangat bagus sekali dan saya sangat berterima kasih banget dengan Kemendikbud dalam hal ini. Nah, dalam kebersamaan, kesetaraan, dan konsistensi implementasi ini untuk penghayat sebagai bentuk rekognisi di ruang publik bagi kami, kita berharap kita bisa hidup bersama di Indonesia, di rumah kita bersama ini sama-sama membangun Indonesia untuk menjadi lebih damai, aman, dan maju. Itu terima kasih dari saya. Rahayu. Terima kasih Mbak Retno. Kalau tahun 2007 dulu kita pernah diskusi ya, apa sih nasib penghayat di Indonesia? Kami dulu bilangnya diskriminasi dari lahir sampai mati, ya. Tapi kita lihat memang ada perkembangan. Cuman jadi pertanyaan agak sedikit menggelitik ya. Kenapa selalu ada kenapa tidak dituntaskan begitu loh? Jadi kayaknya banyak cicilan ya Mbak Retno ya diskusinya. Nah, itu yang dialami. Oke, tadi kita berbicara nih sebetulnya ada yang sedikit cukup menggembirakan dalam tanda kutip, yaitu kemenangan kita atas gugatan teman-teman penghayat kepercayaan di MK pada tahun 2016 ya, sudah ada keputusannya. Hanya dirasa mungkin perkembangan eksekusinya belum
sesuai dengan harapan kita semua. Nah, saya persilahkan kepada Mbak Agustina Dwi, satu nama dulu yang mengkoordinir gugatan ini, untuk bisa menjelaskan sampai sejauh mana hasil keputusan MK itu yang dimenangkan oleh kita bersama